begini. Nah, seperti bonekanya itu hidup di dalam kain ini, teman-teman. Nah, bonekanya itu meronta-ronta, ingin dibangunkan. Nah, seperti itu, teman-teman. Warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman batir-batir dimanapun kalian berada, apapun keadaan kalian saat ini. Matur nuwun, terima kasih karena kalian sudah mengklik video ini. Teman-teman semua, kali ini saya ingin mengedukasi untuk kalian semua ya. Ini adalah lanjutan dari video yang kemarin. Kita ingin mencoba mengikuti jejak abang kita, Bang Marcel, supaya untuk mengedukasi masyarakat Indonesia khususnya yang masih percaya kepada hal-hal gaib, hal-hal mistik, hal-hal yang tidak sesuai nalar, tidak bisa ditangkap oleh nalar, dan tidak dibenarkan oleh agama. Nah, ilmu apa? Ya, ilmu perdukunan, teman-teman. Ilmu perdukunan, kalaupun benar itu jelas dilarang, apalagi itu tidak benar, sudah nipu, sudah dilarang. Nah, ini benar-benar dosanya itu benar-benar double-double, teman-teman. Oke, salah satu ilmu perdukunan yang marak sekali dicari orang, yang orang itu mungkin banyak yang menginginkannya lah istilahnya, seperti wanita, seperti penglaris dan kedudukan. Nah, teman-teman semua, jadi ketika seseorang pergi ke dukun itu tujuannya itu ya kurang lebih itulah. Kalau yang masih muda-mudi, mungkin masih bujangan, masih lajang, itu biasanya pengen yang namanya itu dikejar-kejar oleh kaum hawa, ingin kelihatan ganteng, ingin melet orang. Nah, kalau kita pergi ke dukun untuk supaya menarik lawan jenis, biasanya kita itu diberi yang namanya itu bulu perindu. Nah, bulu perindu seperti ini, teman-teman. Kan agak lama. Nah, bulu seperti ini. Nah, seperti ini. Bulu kayak gini, teman-teman. Biasanya diberikan sehelai, 2 helai atau 3 helai. Ya, maharnya lumayan, teman-teman, 100-200 ribu biasanya si dukun ini. Alasannya apa, teman-teman? Biasanya itu begini, sahabat dukun, kalau si pasien ini minta berapa, mbah itu nggak perlu dibayar, gratis saja, yang penting kamu dapat jodoh apa segala macam lah, jawaban si dukun. Tapi mbah ini beli minyaknya itu dari tempat A misalnya, dan kamu bayar apa untuk minyaknya saja. Nah, seperti ini misalnya. Nah, ini harganya 300 ribu apa 200 ribu, itu trik dukun. Padahal ini kalau di Shopee atau di Bukalapak itu harganya paling 20 atau 30 ribu ini, teman-teman, sepaket kayak gini. Itu biasanya trik dukun seperti itu. Sudahlah, mbah itu nggak perlu kamu bayar, cuman ini minyaknya itu mbah belinya jauh, ganti ongkos kirimnya saja, tapi mahal. Itu trik dukun, teman-teman, pasti seperti itu. Nah, ini kalau kalian menginginkan untuk pelet ya, untuk penarik. Nah, biasanya kalau orang yang lebih berkelas lagi ya, untuk orang-orang yang lebih berkelas lagi yang pengen kedudukan, misalnya mau mencalonkan lurah atau mau pencalonan DPR, itu masih juga ada yang percaya ke dukun, teman-teman. Biasanya kalau nggak diberi keris seperti ini, misalnya keris, bisa juga diberi yang ini namanya Istanbul, teman-teman, katanya Istanbul, Al-Quran kecil.
katanya sih Al-Quran ini teman-teman. Cuman saya sendiri alhamdulillah saya insya Allah lancar lah baca Al-Quran teman-teman saya, tapi kurang paham kalau ini entah apa ini ya, mungkin Al-Quran atau saya mungkin tidak bisa membacanya. Tapi yang jelas ini itu yang pertama ini sepertinya bukan surat Al-Fatihah, entah apa yang ditulis-tulis di sini, mungkin saya yang kurang paham, mungkin ini adalah ayat-ayat Al-Quran mungkin, tapi yang jelas ini hurufnya itu huruf Arab begini ya teman. Nah begini ya, seperti ini ya teman-teman, panjangnya 1 meter. Ini mahal teman-teman kalau dukun yang jual. Dukun yang jual ini sampai harga jutaan ya, ada yang 5 juta 6 juta, padahal ini seperti ini. Kembali lagi kalau kalian belinya di Shopee atau Bukalapak ini cuman harganya 70.000 seperti ini. Ini jimat ini katanya teman-teman, untuk kewibawaan. Nah, dan untuk kalian yang biasanya pengen penglaris supaya dagangannya laris, pengen supaya itu menjadi untuk membuka aura kalian, ini ada lagi teman-teman, mungkin kalian akan dipinjami atau diberi merah delima seperti ini. Nah ini sepertinya seperti ini. Ini kapan dimasukkan air dia akan mengeluarkan cahaya. Nah tanpa masuk air pun bisa keluar cahaya, ditekan bagian tertentu teman. Nah, nih, nah kan mengeluarkan cahaya. Nah, ini jimat ini teman-teman, ini kalau dukun. Biasanya kalau seperti ini itu hanya dipinjami. Misalnya sekian hari kamu harus kembalikan. Jadi begini teman-teman, jika dukun ini memberikannya kepada si pasien ini dan jangka waktunya lama, takutnya ini nanti baterainya habis dan tidak akan mengeluarkan cahaya lagi, dan triknya akhirnya ketahuan kalau ini dalamnya ada baterainya. Kalau pinjamnya sebentar, misalnya seminggu 2 minggu itu kan tidak masalah teman-teman, trik si dukun ini tidak akan ketahuan. Itu mungkin kurang lebih seperti itu ya. Kalau kalian pengen penglaris atau apa untuk wibawa apa ini, biasanya ini atau keris seperti ini itu bisa jadi. Nah biasanya lanjut ke trik berikutnya ya teman-teman. Biasanya itu dukun ini seperti ini untuk mengeluarkan sebuah benda pusaka. Nah, biasanya begini teman-teman, dukun itu sakti kan, orang sakti ya, pasti itulah ada istilahnya, ada trik-trik untuk supaya kelihatan sakti. Biasanya begini teman-teman, ketika megang stambul begini, ini stambul tadi ya, nah seperti ini teman-teman, ini dipegang begini, pegang begini, nah seperti ini, akan keluar asapnya. Lihat tangan saya, keluar asapnya, sakti ya kan teman-teman, agar kelihatan sakti. Nah sebenarnya keluar asap seperti ini itu trik juga teman-teman. Nah ini minyak seperti ini, minyak asap seperti ini. Ada yang minyak A dan B itu yang lebih murah, kalau ini yang agak mahal ya, 15 ribuan lah itu di online. Kalian bisa membelinya untuk trik-trik dukun. Nah seperti ini biasanya kan keluar asapnya, tangannya keluar asap sakti. Nah seperti ini, digosok, ditempelkan dekat seperti ini teman-teman, minyak asap, ini namanya minyak asap ini. Nah seperti ini, ditempel seperti ini. Biasanya dukun agak merasa begini, begitu ya kalau dukun biasanya. Nah ini akan keluar asapnya seperti itu ya teman-teman. Jadi dukun ini sebenarnya itu ya tukang tipu. Saya yakin ya memang tukang tipu. Nah biasanya begini juga ini teman-teman, kameranya saya sinikan dulu, oke. Nah bawah. Nah, supaya terlihat sakti, kadang-kadang misalnya saya ambil contoh
saya masukkan rensong ini ya. Nah ini teman-teman, boneka ini boneka Voodoo apa ini namanya ya teman-teman. Nah ini boneka sakti juga teman-teman. Kalau kalian lihat, kalau dukun biasanya untuk membangunkan ini itu, bahwa meyakinkan ini bahwa hidup. Kalau dukun itu biasanya begini, wah, berdirilah, berdirilah. Nah begini, berdirilah, 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 berdirilah. Nah seperti ini teman-teman, itu biasanya trik dukun. Nah untuk memasukkan kain ini, kain ya teman-teman, kain hitam. Biasanya ini kalau dukun-dukun santet itu dimasukkan seperti boneka kayak gini, nah ke dalam, untuk meyakinkan si pasien tadi ya teman-teman. Nah ditaruh di kain hitam, terus dilipat seperti ini, dilipat seperti ini. Nah begini teman-teman cara ngelipatnya. Nah biasanya seperti ini teman-teman. Begini. Nah seperti bonekanya itu hidup di dalam kain ini teman-teman. Nah bonekanya itu meronta-ronta, ingin dibangunkan. Nah seperti itu teman-teman, padahal ini tidak hidup bonekanya. Nah kain seperti ini teman-teman, itu triknya ada di sini. Ini sebenarnya ini ada yang namanya itu ini kawat ya teman-teman. Jadi kapan kita, makanya kalau dukun itu pasti tangannya di sini begini, jempol ini untuk mencet ini. Nah ini sebenarnya kawat teman-teman. Nah supaya kelihatan sakti kan seperti tadi, padahal itu hanya trik semua ya teman-teman, bukan dari bantuan jin, setan atau apapun. Saya jelaskan sekali lagi, jin, setan itu ada, jin itu ya ada, cuman jin itu lemah. Pernah dikatakan oleh seorang ulama besar zaman dahulu, sepintar-pintarnya jin itu sama dengan segoblok-gobloknya manusia. Jadi sepertinya manusia yang goblok ini kalau katanya itu punya bala bantuan jin, orang jin itu lemah kok. Kita minta bantuan, ini kan namanya orang yang goblok. Sudah jelas gobloknya, disiar-siarkan pula. Iya, memalukan diri sendiri teman-teman. Itu saja ya mungkin ya, saya bongkar sedikit trik-trik dukun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.